Setiap hari punya jadwal dan setiap hari pastinya banyak kegiatan, bahkan di setiap waktu teman-teman tuh banyak kegiatan. Tapi manajemen waktu teman-teman tuh masih kurang. Nah, caranya gimana sih biar manajemen waktu teman-teman bisa terorganisir dengan rapi ya? Ini berdasarkan pengalaman aku aja. Jadi di sini aku mau sharing karena banyak kaum pemuda atau banyak Gen Z istilahnya lah. Nah, mereka tuh bingung cara ngatur manajemen waktunya tuh kayak gimana. Padahal mereka tahu sendiri kegiatannya itu mereka tuh padat, benar-benar padat. Tapi ya mereka tuh bisa aja gitu. Dari 10 list kegiatan yang udah di list nih pagi-pagi nih, cuman 5 atau enggak 6 yang terlaksana. 4-nya lagi yang enggak terlaksana. Tapi nggak terlaksana tuh karena ya ada kegiatan lain yang muncul. Nah, ini yang jadi problemnya. Kegiatan lain yang muncul tanpa adanya di list hari itu atau to-do list yang udah dibikin dari pagi hari, tiba-tiba muncul di hari itu. Nah, ya udah, orangnya ini malah memprioritaskan yang muncul itu. Nah, jadinya yang 4 ini yang seharusnya ini bisa dilakuin, tapi malah nggak jadi atau nggak bisa dilakuin karena adanya kegiatan baru yang tiba-tiba cuk muncul. Itu gimana sih kira-kira buat manajemen waktunya? Hello guys, welcome in Faris Tinong. Nah, jadi kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana sih cara kita mengatur manajemen waktu kita biar bisa efektif dan efisien tentunya sebagai Gen Z atau enggak buat siapapun itulah, mau Gen Alpha, Gen milenial, segala macamnya. Tapi di sini aku mau sharing aja berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung atau baru nonton video ini di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, di share aja kira-kira ke depannya kita bakal bahas apa lagi ya. Nah, mungkin aku sering banget ngebahas tentang YouTube, tapi aku mau ngebahas tentang yang sekiranya itu banyak jadi problem di zaman sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya guys ya, cara kita untuk namanya manajemen waktu itu ya bisa dibilang emang agak sulit kalau misalnya orang itu nggak terbiasa. Tapi hal terbiasa itu dilakuin ketika langkah pertama kita buat bikin aksi jadi terbiasa itu sendiri. Langkah pertama itu gimana bang? Langkah pertama teman-teman udah bikin to-do list ya sendiri. Misalnya hari ini itu mau ngapain, dari pagi, siang, sore, malam. Nah, itu udah ada agenda-agendanya. Contoh misalnya pagi sarapan, dari jam 6 sampai jam 7. Dari jam 7 sampai jam 8 teman-teman pergi ke pasar. Nah, dari pasar itu nanti dulu teman-teman, nggak perlu dispesifik dulu. Nah, teman-teman bikin secara umumnya aja ke pasar. Nah, dari ke pasar teman-teman misalnya mau ke Alfamart beli sabun, sampo dan lain-lain. Nah, itu bisa tuh nanti dimasukin to-do list itu. Siang-siang teman-teman wajib tidur siang, atau nggak mungkin teman-teman ada schedule buat rapat, teman-teman ada upload konten. Nah, itu sebisa mungkin harus bisa terbiasa, dan kalau misalnya belum terbiasa itu dipaksa gitu, harus paksa. Nah, sorenya teman-teman misalnya mau main futsal, mau olahraga, mau jogging, sebisa mungkin dari jam 7 dari awal teman-teman beraktivitas sampai selesai aktivitas itu ada to-do listnya. Bahkan kalau bisa, aku nih sekarang udah di tahap kalau misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah ada to-do list ya guys ya. Nah, banyak kok caranya kok teman-teman kalau misalnya main dari HP. Nah, teman-teman bisa kayak buka sticky notes gitu atau catatan di HP-nya sendiri. Jadi banyak kok guys kayak catatan di HP, atau nggak teman-teman bikin catatan sendiri di WhatsApp. Nah, kan bisa tuh WhatsApp bikin grup sendiri dengan nomor sendiri. Nah, di situ bisa tuh teman-teman bikin to-do list sendiri. Kenapa to-do list itu penting? Karena biar tahu gitu agenda apa yang kita lakuin hari ini. Kadang kita tuh sering lupa kalau misalnya oh iya ada agenda ini jam segini. Nah, acaranya di sini. Karena itu kita lupa loh kalau misalnya kita benar-benar saking sibuknya. Makanya itu biar teman-teman gak ada problem kayak gitu. Nah, dibuatlah to-do list itu sendiri. Kayak kalau misalnya kegiatan yang udah selesai nih ya dicentang, atau nggak mungkin dihapus dari to-do list itu sendiri. Cuman kalau biasanya aku sih dihapus ya. Nah, biar kelihatan tuh waktu pengen aku istirahat malam-malam, oh ternyata udah semuanya nih agendanya nih. Nah, kalau misalnya ada yang belum terlaksana, aku biasanya itu masukin di hari besoknya sendiri gitu. Dan kalau teman-teman udah buat to-do list, udah segala macam ya, udah terlaksana nih, nah itu bagus. Tapi kalau misalnya enggak, nah teman-teman sebisa mungkin buat yang namanya punishment ke diri sendiri. Ini sebagai hukuman untuk disiplin teman-teman. Agar apa? Agar teman-teman itu terbiasa. Ingat ya, agar teman-teman itu terbiasa, biar habit teman-teman tuh ya terbiasa aja gitu. Karena kalau misalnya contoh ya,
seorang pelajar atau nggak seorang siswa pastinya dia akan terbiasa bangun pagi untuk apa? Untuk belajar pergi ke sekolah, yang dimana ya mereka tuh nggak mau bangun jam 6 atau bangun jam 5 buat sekolah. Tapi karena udah terbiasa kalau misalnya telat bakal dihukum. Nah, itu mungkin sistemnya yang salah ya, atau mungkin apapun itulah. Tapi itu kita ambil positifnya aja. Nah, makanya kalau misalnya ada teman-teman yang udah bikin to-do list tapi nggak terlaksana, sebisa mungkin ada punishmentnya buat teman sendiri. Ya kalian bikin punishment untuk diri kalian sendiri gitu. Nah, contohnya apa? Banyak kok contoh, misalnya ada satu to-do list atau satu kegiatan yang teman-teman nggak bisa lakuin, itu bisa diganti sama mungkin teman-teman harus denda 10.000. Nah, 10.000 itu teman-teman bisa kasih ke santunan yatim atau nggak kasih ke orang-orang yang membutuhkan, pemulung, anak yatim segala macam ya. Nah, itu bisa. Terus kalau misalnya belum nggak ada duit gimana bang? Teman-teman bisa ngakuin kalau misalnya satu to-do list itu sama dengan 10 kali push up. Nah, 10 kali push up itu dilakuin di besoknya, di besok pagi. Hitung-hitung punishment itu sebagai ya reward buat badan kalian sendiri atau reward buat jasmani rohani kalian sendiri gitu. Tapi emang hal itu emang harus dipaksa. Karena apa? Karena sesuatu hal yang terbiasa pastinya dimulai dari langkah pertama yang terbiasa dan juga terpaksa gitu. Tapi ada juga kok misalnya orang itu suka ya di hobi itu sendiri, jadinya nggak perlu dipaksain. Tapi ada beberapa orang yang dia itu harus dipaksa dulu baru bisa terbiasa. Itu aja guys ya. Jadi buat teman-teman yang udah buat to-do list atau buat apapun itu, semangat pokoknya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman abis ini bisa punya manajemen waktu yang baik ya guys ya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.